Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Wah, semangat sekali ya Kak. Iya. Wow, kita sapa juga nih Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar nih? Pastinya kabarnya baik-baik dan juga luar biasa. Wah. Ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Karena kalau onsite itu lebih seru Kak. Betul, bisa ngapain aja ya? Bisa nyanyi-nyanyi bareng, Iya. bisa dengerin firman bareng. Sama dan bikin activity bareng, Kak. betul, jadi yang pasti akan nambah teman baru. Betul. Nah, yang paling membedakan nih Kak, onsite dan online. Kalau onsite itu pas pulang akan dapat sesuatu Kak. Wah, dapat apa ya biasanya ya? Ada yang tahu Ada dapat yang tahu apa? nggak dapat apa? Makanan. Makanan, betul. Jadi akan ada bingkisan untuk Iya. tiap anak Keris Kids yang datang ibadah onsite ya Kak. Betul, tapi Nah. ada caranya, Kak. Gimana tuh Kak Untuk caranya? dapetin makanan tuh ada cara. Ada yang tahu nggak cara dapetinnya gimana? Pakai nemtek nama kita. Betul. Siapa di sini yang belum pakai nemtek? Coba dicek di bajunya. Udah ada Udah ada nemteknya nemteknya belum? ya. Udah. Dipastikan jangan sampai hilang, Betul. apalagi ketuker sama temennya. Karena Iya. kalau ketuker repot tuh. Kenapa kalau ketuker? Nanti sepatunya juga ketuker. Betul. Soalnya namanya ada nomor sepatunya juga. Betul. Jadi nomor jangan dihilangin penitipannya. ya. Betul. Nah, Betul. jadi jangan sampai hilang, rusak, apalagi ketukar nanti repot. Iya. Nah, coba nih kakak mau tanya, sepanjang ibadah duduknya di dalam mana? Betul. Nah, coba sekarang dilihat kalau kotak depannya masih kosong, yuk kita isi dulu. Ayo Kita maju. kita isi dulu kotak yang kosong di Yuk, depannya. majuan dikit. Jadi biar teman-teman yang nanti hadir bisa mengisi kotak kosong di belakang. Oke, nah juga nih tadi karena ini adalah minggu pertama ya Kak di bulan April. Wah, cepat sekali ya udah ganti Betul. bulan. Jadi kalau misalnya bulan baru itu pasti akan dapat buku activities baru. Wah, siapa yang udah dapat buku baru? Siapa yang belum dapat? Oh, Udah. yang belum dapat masih lagi ngantri ya. Betul, yang belum dapat nanti bisa langsung ke belakang sana, ada meja dengan Kak Christopher di sana, bisa langsung minta untuk buku activities bulan April. Nah, Betul. yang udah dapat nih, dicek coba, udah benar belum namanya? Coba udah dikasih nama belum? Udah ada namanya? Udah ya. Udah. Dijaga baik-baik, disimpan, dibawa pulang di dalam tasnya, jangan sampai ketinggalan karena setiap anak itu cuma punya kesempatan satu kali aja buat dapat buku activities setiap bulan. Nah, Betul. jadi kalau misalnya kita lihat nih Kak di data kita, oh anak yang ini udah pernah dapat nih. Kalau minggu-minggu berikutnya minta itu nggak akan bisa dapat. Iya, jadi makanya harus disimpan baik-baik. Nanti jangan lupa pas pulang. Oke, give me one clap. Give me one silent clap. Oke, jadi bukunya semua cuma boleh dapat satu. Nanti kalau habis bikin activity semuanya disimpan di dalam. Dibawa pulang apa ditinggal? Oke. Bawa pulang, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Dan juga selain buku activities nih, tadi lagi, Kak? di depan ada dibagiin perjamuan kudus ya. Oh iya, siapa yang udah dapat perjamuan kudus? Nah, perjamuan kudusnya yang udah dapat semuanya disimpan di dalam tas atau di kantong. Betul. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Betul. Jadi nggak boleh dilempar-lempar, nggak boleh dimain-mainin, nggak boleh dibuka-buka dulu. Iya. Kita tunggu sampai kakaknya nanti perjamuan kudus ya Kak. Betul, pas sesi perjamuan kudus baru dikeluarin lagi, baru kita buka sama-sama. Oke deh. Nah juga nih sepanjang ibadah kakak mau ingetin semua permainan, semua gadgetnya disimpan dulu di dalam tasnya ya. Ya. Biar gak hilang apa ketinggalan. Itu lebih bahaya kalau ketinggalan. Oke, nah biasa nih kita sebelum mulai ibadah kita ada main-main nih Kak. Biar kita semangat ya Kak ya. Betul, yuk sama-sama kita bangkit berdiri aja kali Yuk ya. bangkit berdiri, bukunya ditutup dulu, ditaruh di depannya atau di sampingnya. Nggak hilang kok, nanti udah dikasih nama. Betul. Oke.
Mana ini yang di belakang belum pada berdiri? Belum pada bangkit berdiri nih. Ayo. Yuk bangkit berdiri semuanya. Oke. Yuk, berdirinya tetap di dalam kotaknya ya dan menghadap ke depan. Ayo bukunya semua ditaruh di bawah. Disimpan dalam tasnya kan Semuanya tadi di dibilangnya ya. bawah. Iya, bukunya disimpan dalam tasnya. Oke. Perjamuan kudus juga disimpan dalam tasnya. Coba kita cek fokusnya dulu kali ya. Coba Kak. Give me 1 clap. Give me 2 claps. Give me 3 claps. Give me 3 awesome claps. Awesome. Iya. Udah semangat kayaknya ya. Betul. Tepuk tangannya makin lama makin kenceng kan? Makin kencang, udah makin semangat nih. Iya, jadi kita mau Oke. main apa nih Kak Iskandar hari ini? Jadi permainan kali ini Ada main apa? ada mainan yang dulu kita pernah mainin nih Kak, tapi Pernah mungkin mainin ya? lupa. Oh, Jadi kita mungkin lupa. betul, jadi kita ingetin dulu kalian nih. Kita Kak. belajar lagi ya. Betul. Iya. Nah, nama permainannya adalah The Floor is titik titik titik. Kalau yang biasa The Floor is lava. Yang Tapi biasa the floor is lava, kalau di Carry di Kids Carry beda. Kids beda, bukan The Floor is lava. Oh, apa tuh Kak? Ada macam-macam. Coba semuanya diam dulu. Give me 1 silent clap. Kak Iskandar lagi mau jelasin, kita semua dengerin. Oke, nah yang pertama, The Floor is slime. Kalau slime kayak gimana tuh? Lengket Kak. Lengket. Jadi nggak bisa Susah jalan. buat diangkat kakinya. Iya. Oke, bisa? Itu yang Bisa. pertama. Yang kedua, the floor is drums. Drums. Jadi harus diinjak. Oke, bisa? Bisa. Yang ketiga, the floor is trampoline. Trampolin apa Trampoline ya? gimana? Oh. Iya. Nah, jadi yang pertama tadi ada the floor is slime. Yang kedua ada the floor is drums. Yang ketiga the floor is trampoline. Trampoline. Yang terakhir nih Kak, kita tambah Terakhir satu apa lagi. nih ya? The floor is spinning wheel. Spinning wheel ngapain? Muter. Muter. Yes. Oke. Oh, tapi sebelum mulai Kak Iskandar, Iya. coba. Nanti kalau udah dikasih tahu arahannya, the floor is apa, semua tetap di dalam kok. Tak. Jadi nggak ada betul. yang lompat-lompat ke depan, ke belakang. Biar nggak ketabrak sama temennya. Betul. Sudah siap? Oke, udah ingat semuanya? Ada apa aja? Yang pertama Ada the apa floor aja? is Yang pertama is? slime. Kalau Yang slime kayak kedua? gimana? Oh, lengket ya. lengket. Yang kedua, Yang the floor kedua, the is floor is? drums. Drums. Oke, yang ketiga the Yang floor ketiga is is? trampoline. Trampoline gimana? Iya. Yang terakhir, Yang terakhir. the floor is spinning wheel. Spinning wheel. Iya. Ingat semua Oke. muternya di dalam apa? Kotak. Kotak. Oke, udah ingat semuanya? Bisa ya? Oke, kalau gitu udah siap semuanya? Sudah. Oke, perhatikan baik-baik. In the beginning, the floor is spinning wheel. And then it became drums. Oh, Suddenly it turns into a slime. But the slime became a spinning wheel. wah. And then it became drums. The drums became the trampoline. Yeay. Bisa? Bisa? Bisa ya? Gampang atau susah? Gampang. Gampang. Lebih cepat lagi atau lebih pelan lagi ya? Lebih pelan? Oh, lebih cepat. Oke, lebih cepat. Kalau gitu coba dicek lagi kok kakinya udah dalam kotak. Ayo, dalam kotak apa belum? Ayo, oke, udah ya. Sudah. Kalau sudah dalam kotak, kita mulai. Kita mulai kali ya. Oke, Silakan Kak ready? Iskandar. First off, the floor is slime. And then the slime turns into spinning wheel. And
then become drums. The drums became sticky into slime. Slime that turns into spinning wheel, but turns into drums again. And trampoline. And lastly, it became spinning wheel. Yay! Oke. Oke. Wah, Sudah. ada yang belum berhenti. Belum Sudah berhenti. selesai. Sudah selesai. Hati-hati pusing. The floor is normal. The floor is normal again. Oke. Coba, Nah. give me one clap. Give me one clap. Give me two claps. Give me one awesome clap. Oke, Yeah. biasanya kita ngapain nih guys Iskandar? Kalau misalnya udah selesai main, Udah selesai main. biasanya kita ngapain ya? Ada yang tahu? Betul. Coba, udah hafal belum? Udah. Udah hafal? Sudah hafal lagunya belum? Udah apa? Oh udah. Kalau Kalau udah udah hafal berarti nanti nyanyinya harus lebih kenceng Betul. lagi ya. Berarti tinggal sekarang kita cek nih Kak semangatnya Coba ya. silakan Kak Iskandar. Carry Kids. Sekali lagi lebih semangat. Carry Kids. Yes, nyanyinya harus semangat kayak gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, nyanyi yang keras dengan gerakin gerakannya. Let's go. Coba nih kakak mau dengar lagi semangatnya boleh? Carry Kids. Sekali lagi Carry Kids. Siapa yang hari ini senang banget mau mulai ibadah bersama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekarang kita kasih tos ke kiri kanannya bilang Happy Sunday. Tepuk tangan nih. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say, I am a friend of God. I am a
Kiss. Sekali lagi, Keris Kiss. Siapa yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Boleh lambaikan tangannya. Yang melambaikan tangannya sekarang katakan haleluya. Tepuk tangan nih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan nih yuk. Sama-sama bawakan pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Coba nih, kakak mau dengar kalau adik-adiknya aja yuk yang ini. Sing. Ku mau sebab cintamu. Lebih semangat yuk. Walau bumi ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan nih yuk. Coba nih. Halo. Hai. Oke, apa kabar? Luar biasa. Coba tadi udah nyanyi, udah loncat-loncat. Dicek lagi nih kakinya. Ayo, berdirinya udah pada di dalam kotak belum? Sudah. Berdirinya sudah menghadap ke depan. Wow, coba. Hai. Oke, berdirinya sudah menghadap ke depan semuanya. Sudah, coba give me one clap. Give me two claps. Give me three silent claps. Oke, yuk sekarang sudah kita sama-sama berdiri, udah berdiri dalam kotak dan menghadap ke depan.
Sekarang kita lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kasih setiamu atas kasih setiamu yang tak pernah berhenti yang tak pernah berhenti di dalam hidupku. di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. biar Engkau saja Biar Engkau saja yang terus beracara yang terus beracara hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yuk sama-sama kita bawakan pujian ini dari awal ya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman di sini ada yang belum dapat perjamuan, boleh angkat tangannya. Yang belum mendapatkan perjamuan kudus boleh angkat tangannya. Nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Sudah semua? Yuk, sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Kami terima tubuh yang sehat. Kami terima tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Oke, yuk. Kalau sudah kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Kami dilayakan menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi adik-adik yang kesulitan untuk bukanya, bisa minta tolong kakak-kakaknya di kiri dan kanan ya. Oke, yuk. Kalau sudah adik-adik, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Gak ada lagi suara. Shhh. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Coba sekali lagi kita tes suaranya. Charis Kids. Oke. Nah, adik-adik, coba semua kita perhatikan ke depan, oke? Boleh Kak ditampilin gambar pertama? Nah, adik-adik, masih ingat gak? Minggu lalu kita habis memperingati dan merayakan apa? Apa? Jumat Agung dan hari Minggunya merayakan? Easter, oke, good. Hari Jumat lalu kita merayakan apa? Memperingati apa? Hari Jumatnya. Kalau kebangkitannya hari Minggu. Hari Jumatnya kita memperingati kematian Tuhan. Kematian Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, betul. Jadi pada hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari Minggunya kita memperingati Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Betul. Di mana kita sudah belajar pada minggu lalu, kematian Tuhan Yesus, Dia menanggung semua penghukuman atas dosa kita. Amin.
Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan kita juga. Ketika dia bangkit, dia memberikan hidup itu juga buat kita. Katakan sama-sama aku, buat aku. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah karya kasih-Nya yang begitu besar buat kita, amin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang baru, di mana ini adalah bagian kita bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kalian siap? Kalau siap yuk lihat ke depan semua, oke? Oke, lihat ke depan, jangan lihat ke buku dulu. Ayo semua. Katakan ke teman di kiri kanannya, lihat ke depan, lihat ke depan. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh. Siapakah dia? Kita lihat gambarnya. Siapa tulisannya? Saulus. Oke, Kak, Saulus siapa gitu kan? Aku tahu, oke, yang sudah tahu di keep dulu apakah betul jawabannya, nanti kita lihat setelah ini ya. Kak, siapa itu Saulus Kak gitu kan? Oke, sama-sama perhatikan adik-adik. Jadi Saulus ini adalah seorang Farisi. Dia orang apa? Orang Farisi. Di mana dia itu tidak suka sama pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi pada zaman dulu ketika ada pengikutnya Tuhan Yesus, Saulus ini bakal mengejar. Wah, dia akan mengejar, menyiksa, bahkan sampai membunuh pengikut Tuhan Yesus. Wah, serem gak kira-kira? Coba next gambarnya Kak. Nah ini ya, Saulus dia apa? Dia membenci orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Jadi ketika ada orang percaya sama Tuhan Yesus, wah didatengin, ditangkap. Wah, kenapa? Karena dia tadi ya membenci orang yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Sampai pada suatu hari, oke? Apa yang terjadi sama Saulus? Nextnya boleh Kak? Nah, jadi pada saat itu Saulus sedang ke perjalanan ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Kota namanya apa? Damsyik, oke? Ketika di perjalanan, tiba-tiba ada cahaya dari langit gitu kan. Kemudian Saulus jatuh, seperti di gambar ini ya, ini Saulus ya. Ketika jatuh, tiba-tiba ada suara terdengar. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku gitu kan suaranya. Kira-kira ini suara siapa? Ada yang jawab suara Tuhan Yesus, benar gak ya? Oke, abis ini kita akan lihat. Setelah itu Saulus nanya, siapakah itu gitu kan? Ada yang manggil dia dan nanya siapakah itu? Kemudian nextnya. Nah, yang tadi jawab Yesus, betul jawabannya. Jadi itu adalah Tuhan Yesus yang ngomong, dibilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangun dan pergilah kemana? Kemana? Ke Damsyik. Setelah itu, setelah Paulus mendengar suara Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama Saulus? Nextnya boleh? Wah, Saulus bangun dan matanya tidak dapat melihat. Jadi dia gak bisa melihat adik-adik, dia buta. Dia bahkan sampai harus dituntun orang untuk ke kota Damsyik itu karena dia gak bisa melihat. Betul ya? Nah, tetapi Tuhan punya rencana buat Saulus. Tuhan udah siapin di kota Damsyik ada seseorang yang akan mendoakan Saulus dan membuat Saulus menjadi bisa melihat lagi. Nextnya. Akhirnya setelah Saulus didoakan, apa yang terjadi? Saulus dapat melihat lagi. Wah. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Setelah Saulus dapat melihat, Saulus, apa yang terjadi dengan Saulus? Dia, nextnya boleh Kak? Dia diapain? Dia percaya sama Tuhan Yesus, dan bahkan dia dibaptis, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan kemudian Saulus juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dan bukan hanya itu, namanya kemudian berubah jadi siapa? Jadi Paulus. Kalau Paulus ada yang pernah dengar sebelumnya? Ada yang pernah dengar Paulus? Boleh angkat tangannya? Ada yang pernah? Oke,
Kak, jadi Paulus itu siapa? Oke, tadi kita udah belajar kan bahwa orang yang menganiaya orang Kristen tadi namanya siapa? Saulus. Nah, si Saulus ini yang dulunya dia menganiaya orang percaya, kemudian dia percaya sama Tuhan Yesus, dia berubah namanya menjadi Paulus. Tuhan mengubahkan hidup dia. Ketika Saulus yang kemudian menjadi Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan ketika dia menerima kasih Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik tahu nggak? Oke, semua adik-adik. Ketika hidup Paulus diubahkan, Paulus yang dulunya seorang yang tadi dia menyakiti orang percaya, dia membunuh orang percaya, apa yang terjadi sama Paulus? Nextnya boleh Kak? Dia menjadi memberitakan kabar Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Jadi Paulus orang yang sama yang tadi membunuh orang percaya, menyiksa orang percaya, menangkap orang percaya, Tuhan Yesus pakai untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wah, keren gak? Keren ya? Yang awalnya orang jahat, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi seseorang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu. Coba, aku mau nanya di sini. Siapa di sini adik-adik yang pernah baca Alkitab fisik? Ada yang pernah buka Alkitab fisik? Atau mungkin baca Alkitab di handphone pernah? Ada yang pernah buka Alkitab di handphone? Nah, di Alkitab ada yang pernah lihat nggak? Kitab Roma, pernah lihat Roma? Korintus pernah? Galatia, Efesus, Filipi, Kolose di Perjanjian Baru. Sebagian besar kitab di Perjanjian Baru siapa yang nulis? Paulus. Wah, jadi orang yang tadi menyakiti orang percaya dipakai sama Tuhan Yesus untuk menulis sebagian besar perjanjian Baru. Nanti kalau adik-adik baca di rumah, teman-teman di rumah baca, sebagian besar perjanjian baru ditulis sama Paulus. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Boleh nextnya Kak? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ciptaan yang baru. Katakan sama-sama aku, ciptaan yang baru. Maksudnya apa tuh Kak? Jadi sama seperti Saulus tadi adik-adik. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, namanya berubah jadi siapa tadi? Paulus. Yang awalnya dia seorang yang jahat menjadi seorang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai menulis tadi banyak kitab di Perjanjian Baru, betul? Nah, kita sama-sama baca ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Coba aku menanya sini. Siapa di sini yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangannya. Oke, kita semua ya. Kita semua yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama aku, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa Kak ciptaan yang baru? Artinya bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati menggantikan dosa kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang benar. Kita adalah anak kesayangan Bapa di sorga, amin. Jadi itu yang dimaksud ciptaan yang baru. Oke, kemudian pertanyaan, Kak, kalau kita sudah jadi orang benar, kita bisa kembali jadi orang berdosa lagi nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena sekalinya kita menjadi anak, menjadi orang benar, kita tetap menjadi orang benar. Contohnya gimana Kak? Contohnya, kalian tahu kupu-kupu butterfly? Siapa yang tahu kupu-kupu di sini? Kupu-kupu tahu? Sebelum menjadi kupu-kupu dia sebelumnya apa? Dia sebelumnya apa? Ulet ya? Ulet yang makan daun, betul? Kemudian setelah itu dia menjadi kupu-kupu. Pertanyaan, setelah dia menjadi kupu-kupu, dia bisa balik jadi ulet lagi nggak? Nggak. Dia tetap menjadi kupu-kupu. Sama seperti kita adik-adik, bagi kita yang ada dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Sekali kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang benar, tetap selalu menjadi orang benar. Amin. Coba nextnya Kak. Oke. Aku membaca ini buat adik-adik ya. Yuk semua, lihat ke depan.
eyes on me. Oke, shh. Aku bacain ya. Kamu adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama aku, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu dan kamu ada di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Jadi bagi kita yang hari ini ada dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Kasih Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, yang dulunya mungkin ada perbuatan yang kurang baik, Tuhan Yesus akan mengubahkan dalam hidup kita. Amin. Amin adik-adik. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah belajar bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hari ini kami adalah orang benar. Kami adalah anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Christopher. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang instruksinya bisa dilihat dari buku activities yang baru bulan April. Nah, jangan lupa juga setelah dikerjakan activitiesnya nanti difoto dan dikasih tunjuk ke kakak-kakak Keris Kids-nya ya, supaya bisa dapat bintang Keris. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung dalam WhatsApp grup bersama kakak-kakak Keris Kids, nanti bisa langsung DM aja ke Instagramnya Keris Kids @CHARISKIDZ @KerisKids. Oke deh. Jadi buat adik-adik semuanya sekarang selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.